Selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang program linear bagian kedua, di mana kita akan membahas menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Yang kedua, menentukan nilai optimum fungsi objektif. Mari belajar bersama saya, Ibu Agnes Srimungi Ginting. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan dulu persamaan garis lurusnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada untuk koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada garis ini itu akan rumus yang kita peroleh yaitu AX tambah BY sama dengan AB, di mana A itu adalah titik potong terhadap sumbu Y, sedangkan B-nya titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan cara yang sudah dipelajari. Contoh, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, kita perhatikan garisnya. Titik 3 itu memotong sumbu Y, sehingga 3X dan titik 2 itu memotong sumbu X. Sesuai dengan rumus menjadi tambah 2Y sama dengan, nah kita kalikan daerahnya, karena daerahnya dia di bawah maka tandanya adalah lebih kecil. Lalu konstantanya AB berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Contoh yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Perhatikan nak, di situ ada dua garis, di mana yang garis pertama yang memotong sumbu Y adalah titik 4. Perhatikan. Dan yang memotong sumbu X adalah titik 3, sehingga persamaannya 4X ditambah 3Y. Lihat garisnya. Nah, daerah yang diarsirkan ke atas atau ke kanan, sehingga tandanya adalah lebih besar sama dengan. Lalu untuk konstantanya kita kalikan 4 dikali 3 yaitu 12, sehingga persamaan garisnya adalah 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Sekarang garis yang kedua. Nah, titik 3 itu memotong sumbu Y dan titik 5 itu memotong sumbu X, sehingga persamaannya 3X ditambah 5Y. Lihat arsirannya nak, itu garisnya arsirannya ke arah bawah atau ke kiri, sehingga tanda yang kita gunakan adalah kurang dari. Nah, konstantanya kita kalikan saja, 3 dikali 5 yaitu 15, sehingga persamaannya 3X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 15. Sekarang perhatikan sumbu X nya, arsirannya itu kan ke atas, dan sumbu Y nya arsirannya itu kan ke kanan, sehingga nanti kita perolehlah dia X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, sehingga pertidaksamaannya yaitu 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12, 3X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 15, Y lebih besar sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 0. Kita lanjut. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Optimum itu berarti maksimum dan minimum ya. Nah, pertama sekali kita harus ketahui langkah-langkah bagaimana menentukan nilai optimum fungsi objektif. Yang pertama, kita harus menentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang kedua, kita tentukan titik-titik sudut atau koordinat titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaiannya. Nanti di situ ada kan daerah yang diarsir. Nah, titik-titik yang daerah arsiran itulah yang dinamakan sebagai titik-titik sudut. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita substitusikan koordinat titik tadi ke fungsi objektifnya.
Perlu kamu ketahui juga, jika yang ditanya nanti nilai maksimum, maka kamu harus pilih nilai yang terbesar. Dan jika ditanya nilai minimum atau yang terkecil, ya kamu harus pilih nilai yang terkecil. Langsung saja kita buat contoh. Perhatikan contoh berikut. Pertanyaannya, nilai maksimum fungsi f x y sama dengan 3x ditambah 4y di daerah yang diarsir adalah, perhatikan nak gambarnya, itu daerah yang diarsir. Nah, titik-titik sudutnya, perhatikan di situ, yang terdapat dalam daerah arsirannya itu titik 1 itu di koordinat y-nya ya, 0,1, kemudian di koordinat x-nya titik 1,0. Nah, sedangkan satu lagi belum diketahui titiknya. Nah, kita cari dengan cara eliminasi dari kedua persamaan garis itu. Bagaimana caranya? Kita cari dulu titik potongnya. Pertama, kita tentukan dulu persamaan garisnya. Nah, sesuai penjelasan yang tadi, dimisalkan suatu garis lurus memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B. Maka persamaan garis ini, titik potong yang di sumbu Y atau A menjadi koefisien untuk variabel X, sedangkan titik potong B di sumbu Y menjadi koefisien dari variabel Y, sehingga AX tambah BY sama dengan, nah kedua titiknya tadi dikalikan saja jadi AB. Sekarang perhatikan garisnya, titik potong di sumbu Y yaitu 2, sehingga menjadi koefisien untuk variabel X, jadi 2X ditambah titik potong di sumbu Y itu 1 ditambah Y sama dengan 2 kali 1 2. Nah, itu untuk persamaannya. Sekarang untuk garis itu, titik potong di sumbu Y itu 1, koefisien dari variabel X berarti 1 kali X ditambah titik potong di sumbu X yaitu 3, sehingga menjadi koefisien dari variabel Y. Lalu kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, setelah persamaan kedua garis kita peroleh, kita cari titik potongnya dengan cara mengeliminasikan kedua persamaan. 2x ditambah y sama dengan 2. Kemudian x ditambah 3y sama dengan 3. Nah, kita eliminasikan. Koefisien salah satunya harus sama. Variabel mana mau kita habiskan duluan, boleh x, boleh y. Terserah kita. Nah, di sini Ibu buat y-nya yang kita eliminasi. Berarti yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 1. Semuanya dikali 3. 2x kali 3 6x ditambah y dikali 3 3y sama dengan 2 dikali 3 6. Yang di bawah karena dikali 1 semua, maka kita tulis ulang. X tambah 3y sama dengan 3. Nah, sudah sama kan koefisien dari variabel y-nya, langsung kita kurangkan aja. 6x kurang x sama dengan 5x, 3y kurang 3y 0, 6 dikurang 3 sama dengan 3, sehingga x-nya sama dengan 3/5. Nah, sudah kita dapat titik x-nya 3/5. Sekarang kita mencari titik y-nya. Kita substitusikan saja ke salah satu persamaan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 2. Nah, y sama dengan 2 dikurang 2x. Kita substitusikan. Y sama dengan 2 dikurang 2 dikali x-nya tadi 3/5 sama dengan 2 dikurang 6/5. 2 itu kita jadikan bersama penyebutnya ya, per 5 itu sama dengan 10/5 dikurang 6/5 sama dengan 10 dikurang 6 4. Nah, penyebutnya sudah sama, jadi 4/5.
5. Maka titiknya itu kan X, Y, sehingga X dulu kita tulis 3/5, Y-nya 4/5. Nah, semua koordinatnya sudah diketahui kan? 0,0, 0,1, 3/5, 4/5, dan 1,0. Nah, perhatikan fungsi tujuannya tadi kan f(x, y) sama dengan 3x ditambah 4y. Nah, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Kita substitusikan setiap titik koordinat ke dalam fungsi objektif. Yang pertama 0,0. Berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 kali 0 kan 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 0 yaitu 0. Lanjut, untuk 1,0 maka kita tuliskan f 1,0 sama dengan x nya 1, y nya 0. Berarti 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0. 3 kali 1 3, 4 kali 0 0, 3 tambah 0 3. Lanjut ke titik berikutnya, yaitu 0,1. Maka f 0,1 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1. 3 kali 0 0, 4 kali 1 4, sehingga 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, titik sudut yang terakhir yaitu titik potongnya, kita tuliskan f 3/5, 4/5. Kita masukkan ke dalam fungsi 3 dikali 3/5 ditambah 4 dikali 4/5 sama dengan 3 kali 3/5 berarti 9/5. 4 dikali 4/5 sama dengan 16/5. Nah, samakan penyebutnya, berarti bisa kita jumlahkan 9 ditambah 16 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum, maka kita pilih nilai yang terbesar. Nah, di antara 0, 3, 4, dan 5, maka nilai yang terbesar adalah 5. Maka 5 itu adalah nilai maksimumnya. Nah, kalau ditanya nilai minimum, berarti yang terkecil. Nah, di sini 0 adalah nilai yang terkecil. Maka jawabnya adalah C. Kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Maka nilai maksimum 5x ditambah 4y adalah. Perhatikan nak. Nah, soal pertama tadi kan titik-titik sudutnya langsung diketahui ya. Sementara untuk soal yang ini hanya persamaan garisnya yang diketahui. Maka langkah pertama kita harus menentukan titik-titik koordinatnya dari masing-masing persamaan. Nah, itu untuk sumbu X dan yang vertikal untuk sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Kita buat dulu ke dalam tabel dengan memisalkan kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa, atau sebaliknya Y-nya 0 maka X-nya berapa. Oke, untuk yang pertama X-nya 0 maka Y-nya 8 ya. 2 kali 0 0 ditambah Y sama dengan Y, maka Y-nya 8. Sekarang gantian, kalau Y-nya 0 maka X-nya 8 dibagi 2 4. Nah, sudah kita dapat untuk titik pada persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Maka kita tuliskan titiknya, nah y-nya 8. Kalau 4,0 maka itu kita tuliskan titik 4. Nah, kita lanjut garis kedua, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kita buat tabel seperti tadi.
Ini untuk X dan Y. Nah, kalau X-nya 0, maka 2 kali 0 tambah 3 sama 12. 12 bagi 3, maka Y-nya 4. Sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, maka X-nya kita peroleh 12 dibagi 2, yaitu 6. Nah, langsung kita tuliskan pada koordinat. Nah, masing-masing titik sudah kita peroleh ya. Nah, itu untuk titik 0,0. Maka daerah yang diarsirnya perhatikan nak, titik-titik sudutnya apa? 0,0, 4,0, dan 0,4. Nah, satu lagi belum diketahui. Sama seperti contoh tadi, kita cari titik potongnya dengan mengeliminasi kedua persamaan. Kita tulis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Lalu 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, variabelnya udah ada yang sama kah? Sama-sama x, koefisiennya sama ya, yaitu 2. Langsung saja kita kurangkan. 2x dikurang 2x 0, 3y dikurang y 2y, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Maka y-nya 4 dibagi 2, 2. Nah, untuk mencari nilai x kita substitusi y-nya ke salah satu persamaan. Di sini kita pilih 2x ditambah y sama dengan 1. Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurang 2, 6. Maka x-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,2. Nah, sekarang kita substitusi setiap koordinat titik sudutnya tadi ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsinya tadi apa? 5x ditambah 4y. Yang ditanya maksimum, berarti nanti kita pilih nilai yang terbesar. Oke, langsung saja. Titik sudut yang pertama yaitu 0,0. Sehingga 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Kita lanjut titik yang kedua yaitu 4,0. Kita substitusi ke dalam fungsi 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 5 kali 4 20, 4 kali 0 itu sama dengan 0, sehingga 20 hasilnya. Kita lanjut untuk titik 0,4. Kita tulis F 0,4 sama dengan, substitusikan langsung ya nak, 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 0 ditambah 4 kali 4 itu 16, sehingga hasilnya 16. Yang terakhir untuk titik sudut dari titik potongnya yaitu 3,2. Substitusikan 5 kali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 15 ditambah 8 sama dengan 23. Nah, yang ditanyakan maksimum nilai yang terbesar dari 0, 20, 16, dan 23, maka yang terbesar itu adalah 23, sehingga hasilnya adalah C. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu dan video pembelajaran ini bisa kamu pahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai model matematika. Itu nanti tentang soal-soal cerita yang kita buat ke dalam bentuk matematika. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.